down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Santi, NIM 2402010. Di video kali ini saya membuat laporan praktikum yang berjudul Pengamatan Proses Respirasi pada Jaringan Tumbuhan. Dosen pengampu Cik Salmiati MPD PHC. Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia. Latar belakang. Respirasi pada tumbuhan merupakan proses penting yang menghasilkan energi dalam bentuk adenosine trifosfat atau ATP melalui penguraian senyawa organik seperti glukosa dengan bantuan oksigen. Energi yang dihasilkan digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas metabolisme seperti pertumbuhan, penyerapan air dan mineral, serta pembentukan jaringan baru. Proses ini berlangsung di seluruh bagian tumbuhan yang aktif, terutama pada biji yang sedang berkecambah karena memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi. Dengan memahami proses respirasi pada jaringan tumbuhan, kita dapat mengetahui bagaimana tumbuhan mempertahankan kehidupannya dan menghasilkan energi yang diperlukan dalam proses fisiologisnya. Citasi Sitrisno 2018. Tujuan praktikum 1. Mengetahui adanya proses respirasi pada jaringan tumbuhan. 2. Mengidentifikasi proses respirasi berupa gas CO2. 3. Melatih mahasiswa menggunakan indikator kimia untuk mendeteksi hasil respirasi. Alat dan bahan. Alat respirometer, penjepit, cawan petri, pipet tetes, pena, buku. Bahan toge atau biji kecambah, pewarna, kapas, kapur sirih, NaOH, KOH. Cara kerja. 1. Siapkan biji kacang hijau yang telah berkecambah, Erlenmeyer, tabung reaksi, kapas, KOH, padat atau larutan indikator atau NaOH, plus phenolphthalein atau larutan kapur. 2. Masukkan biji kecambah ke dalam Erlenmeyer, tutup mulut Erlenmeyer dengan kapas agar tetap ada pertukaran udara. Hubungkan Erlenmeyer dengan tabung uji berisi larutan indikator atau kapur atau phenolphthalein. Biarkan beberapa saat hingga terjadinya perubahan warna pada larutan indikator akibat terbentuknya CO2 dari respirasi. 5. Bandingkan dengan kontrol atau Erlenmeyer tanpa biji atau berisi biji mati. 6. Catat hasil pengamatan. Inilah hasil tabel 1 perubahan indikator pada proses respirasi. Pembahasan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa biji kecambah hidup mengalami perubahan warna, pembentukan uap air, serta pergerakan indikator cairan seiring bertambahnya waktu. Pada perlakuan dengan kapur, tabung menjadi buram dan berkecambah berubah warna menjadi coklat, menandakan terbentuknya gas CO2. Hasil respirasi yang bereaksi dengan kapur membentuk endapan CaCO3. Pada perlakuan dengan NaOH dan KOH, uap air tetap terbentuk tetapi tidak terjadi kekeruhan karena kedua larutan tersebut menyerap CO2. Sedangkan pada perlakuan dengan pewarna, pergerakan cairan meningkatkan hingga 2 ml, menunjukkan adanya tekanan negatif akibat penyerapan O2 dan pelepasan CO2 selama respirasi aerobik.
Sitasi Rahmawati 2020. Perbedaan hasil antar pelaku memperlihatkan bahwa respirasi merupakan proses biologis aktif yang menghasilkan CO2 dan uap air sebagai produk akhir. Waktu pengamatan berpengaruhi terjadinya intensitas perubahan, di mana semakin lama waktu semakin jelas tanda respirasi terlihat. Hal ini membuktikan bahwa biji berkecamah memerlukan energi yang besar untuk pertumbuhannya, sehingga laju respirasi meningkatkan seiring dengan aktivitas metabolisme. Secara keseluruhan, hasil ini mendukung teori bahwa respirasi pada tumbuhan dapat diamati melalui indikator kimia dan fisik yang menunjukkan aktivitas pengeluaran CO2 dan penyerapan O2. Sitasi Sutrisno 2018. Kesimpulan 1. Biji berkecamah mengalami proses respirasi yang ditandai dengan perubahan warna, munculnya uap air, dan pergerakan cairan indikator. 2. Gas CO2 yang dihasilkan terbukti bereaksi dengan kapur membentuk endapan, sedangkan NaOH dan KOH menyerap CO2 sehingga tidak tampak kekeruhan. 3. Percobaan ini menunjukkan bahwa respirasi penting bagi pertumbuhan biji dan dapat diamati menggunakan indikator kimia sesuai tujuan praktikum. Inilah daftar pustakanya.